Halo Sobat Juil. Kembali lagi bersama saya, Jason Wilbert, di channel yang akan selalu membawa kalian menelusuri berbagai cerita menarik dari seluruh penjuru dunia. Hari ini kita akan berdiri tegak di jantung ibu kota Indonesia, Jakarta, untuk mengupas tuntas salah satu ikon paling megah dan penuh makna di negeri ini. Apalagi kalau bukan monumen nasional, atau yang lebih akrab kita sapa, Monas. Siapa sih yang gak kenal Monas? Tugu setinggi 132 meter, yang puncaknya dilapisi emas murni ini bukan cuman sekadar bangunan tinggi yang jadi spot foto favorit. Di balik kemegahannya, Monas menyimpan gelora semangat, perjuangan, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya Monas ini dibangun? Siapa otak di baliknya? Dan apa saja rahasia yang tersembunyi di setiap sudutnya? Tenang, karena di episode kali ini kita akan bongkar semuanya. Perjalanan kita akan dimulai dari era Poske-Komerdikon, di bawah kepemimpinan Presiden pertama kita, Soekarno. Beliaulah sang visioner yang menginginkan sebuah monumen abadi untuk mengenang dan mengabadikan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ide ini bukan sekadar membangun tugu, tapi membangun sebuah simbol kebanggaan nasional yang bisa dilihat oleh seluruh dunia. Sebuah tugu yang akan selalu mengingatkan generasi penerus tentang betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Pada tahun 1955, sebuah sayembara besar pun digelar untuk mencari desain terbaik monumen ini. Puluhan arsitek ternama dari dalam dan luar negeri ikut berpartisipasi. Tapi dari sekian banyak desain yang masuk, tak ada satupun yang benar-benar memikat hati Bung Karno. Beliau punya visi yang sangat spesifik. Bung Karno ingin monumen ini mencerminkan filosofi Nusantara yang mendalam. Akhirnya, setelah melalui proses yang panjang, desain karya arsitek Frederick Silaban yang kemudian disempurnakan bersama L.M. Sudarsono berhasil mewujudkan visi tersebut. Apa sih filosofi di balik desain Monas? Nah, ini dia yang menarik. Bentuk tugu yang menjulang tinggi melambangkan lingga, simbol maskulinitas, dinamisme, dan perjuangan. Sedangkan landasan cawan tempat tugu itu berdiri melambangkan yoni, simbol feminitas, kelembutan, dan wadah. Perpaduan lingga dan yoni ini adalah konsep kuno yang melambangkan kesuburan, kesatuan, dan harmoni abadi. Jenius sekali, bukan? Jadi, Monas bukan cuma tugu, tapi sebuah representasi dari keseimbangan alam semesta. Dalam filosofi Indonesia, pembangunan Monas pun dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1961, tepat pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Prosesnya tidak mudah dan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan sempat terhenti karena gejolak politik saat itu. Namun, semangat untuk menyelesaikan mahakarya ini tidak pernah padam. Tahap demi tahap, dari pondasi raksasa hingga pemasangan puncak lidah api emas, semuanya dikerjakan dengan penuh dedikasi. Oh iya, bicara soal lidah api emas di puncaknya, ini juga punya cerita spesial. Lidah api ini melambangkan semangat perjuangan yang tak pernah padam. Awalnya, lidah api ini dilapisi emas seberat 35 kg. Tapi pada perayaan 50 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 1995, lapisan emasnya ditambah lagi hingga totalnya mencapai sekitar 50 kg. Kilau emasnya yang memantul di bawah terik matahari Jakarta seolah menjadi pengingat konstan akan semangat bangsa yang terus menyala-nyala. Sekarang, mari kita masuk ke dalam Monas. Di bagian dasar, ada sebuah ruangan luas yang disebut Museum Sejarah Nasional. Disinilah perjalanan bangsa Indonesia ditampilkan melalui 51 diorama yang sangat detail. Mulai dari zaman prasejarah, era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, masa perjuangan melawan penjajah, hingga era Orde Baru. Mengunjungi museum ini
seperti melakukan perjalanan waktu. Melihat kembali setiap babak penting dalam sejarah pembentukan negara kita. Setelah dari museum, kita akan menuju ruang kemerdekaan yang terletak di dalam Cawan Tugu. Ini adalah bagian yang paling sakral. Di sini disimpan naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam sebuah kotak kaca berlapis emas. Pintu gerbang mekanis yang terbuat dari perunggu seberat 4 ton yang disebut gerbang kemerdekaan akan terbuka perlahan. Diiringi lagu Padamu, Negeri, dan rekaman suara Bung Karno saat membacakan teks proklamasi. Momen ini dijamin akan membuat bulu kuduk kalian merinding karena saking hikmat dan membanggakannya belum selesai. Petualangan kita berlanjut dengan naik lift menuju pelataran puncak. Dari ketinggian 115 meter, kita bisa melihat panorama 360 derajat kota Jakarta yang menakjubkan. Gedung-gedung pencakar langit, jalanan yang ramai, hingga birunya laut di kejauhan. Semuanya terlihat dari sini. Di puncak inilah kita bisa benar-benar merasakan kebesaran Jakarta sebagai pusat negara dan betapa megahnya visi para pendiri bangsa kita. Rasanya seperti berdiri di puncak Indonesia. Jadi, Monas lebih dari sekadar destinasi wisata. Ia adalah sebuah buku sejarah raksasa yang terbuat dari batu dan emas. Ia adalah pengingat abadi akan darah, keringat, dan air mata para pahlawan. Setiap kali kita memandangnya, kita diingatkan untuk terus menjaga api semangat perjuangan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif untuk kemajuan bangsa. Monas adalah jantungnya Indonesia, detaknya adalah semangat kita semua. Bagaimana Sobat Juil? Luar biasa kan cerita di balik monumen nasional kita. Semoga setelah menonton video ini, setiap kali kalian melihat atau mengunjungi Monas, kalian bisa merasakannya dengan cara yang berbeda, dengan pemahaman yang lebih dalam, dan rasa bangga yang lebih besar. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Tinggalkan komentar di bawah tentang ikon nasional favorit kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap bela